Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Farah Nabila. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang mekanisme perdagangan efek lembaga penyelesaian dan penyimpanan. Lembaga penyelesaian dan penyimpanan efek ini atau yang disebut dengan ATP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Saat ini, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau yang disebut KSEI merupakan pihak yang telah mendapatkan izin sebagai OTP untuk menjalankan fungsi penyimpanan dan penyelesaian efek di pasar modal Indonesia. Yang dimaksud kustodian ini adalah pihak yang memberikan jasa. Jadi kustodian ini yang pertama itu ada jasa penitipan kolektif atas efek, yang kedua ada jasa administrasi. Contohnya itu seperti menerima dividen, bunga, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Untuk ketentuan menjadi kustodian itu ada 3. Yang pertama, ia adalah merupakan perusahaan efek. Untuk yang kedua adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam LK. Dan yang ketiga adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 45/1995. Untuk konsep kustodian sentral ini ada 2. Yang pertama, sistem kustodian sentral mengacu kepada konsep penitipan kolektif dalam UU PM nomor 8/1995. Yang kedua, konsep penitipan kolektif. Jadi penitipan efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, perusahaan efek, dan bank kustodian. KSEI ini sebagai salah satu SRO dalam kelembagaan pasar modal Indonesia, baik berbentuk PT ataupun non-profit. Yang kedua, KSEI ini didirikan pada tanggal 23 Desember tahun 1997 dan dasar hukumnya itu UU PM nomor 8/1995 pasal 14 dengan izin operasional keputusan. KSEI ini berfungsi untuk melakukan penyimpanan dan penyelesaian efek yang ditransaksikan di bursa efek. Itu ada fungsi dan peran KSEI. Fungsi KSEI ini adalah menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien berdasarkan pasal 14 ayat 2 UU PM. Untuk pemegang saham KSEI ini, 30,5%-nya itu adalah SRO, 31,5%-nya itu adalah 25 perusahaan efek, 36%-nya 9 bank kustodian, dan 3%-nya adalah 3 biro administrasi efek. Untuk modal dasarnya itu ada 60 miliar dan modal yang disetor adalah 30 miliar. Untuk pemakai jasa KSEI ini yang pertama ada emiten. Untuk aktivitasnya yang pertama adalah pendaftaran efek, yang kedua distribusi corporate action, dan selanjutnya ada pemegang rekening. Untuk jasa pemegang rekening ini yang pertama adalah penyimpanan efek untuk efek tanpa wafat, pemindahan bukuan efek untuk transaksi bursa dan transaksi di luar bursa, yang ketiga penerimaan hasil corporate action, dan keempat laporan-laporan seperti laporan saldo, mutasi efek, informasi corporate action. Selanjutnya ada efek dan dana KSEI. Untuk efeknya itu, KSEI ini dapat menyimpan beragam efek seperti yang pertama itu ada saham, surat utang korporasi, surat utang negara, sertifikat Bank Indonesia, reksadana, dana investasi real estate, dan efek lainnya. Untuk dananya itu, KSEI ini dapat melakukan penyelesaian dalam multi currency, termasuk rupiah, dolar, dan dolar Singapura. Untuk rekening efek, KSEI ini rekening efeknya untuk di setiap investor, dana disimpan pada bank pembayaran seperti BCA, BRI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan Permata Bank. Selanjutnya, penjelasan ini akan dijelaskan oleh teman saya, Ridwan Tahlilis. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan lanjutan materi dari pembahasan kami mengenai kerahasiaan data. KSEI hanya dapat memberikan informasi mengenai rekening kepada 3 pihak. Yang pertama, pihak pemegang rekening atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening. Yang kedua, OJK, Bursa Efek, LKP, emiten atau BAE untuk pelaksanaan fungsi masing-masing.
Kemudian yang ketiga adalah polisi, jaksa atau hakim, pengadilan, pejabat pajak dengan persetujuan otoritas jasa keuangan. Selanjutnya mengenai bukti kepemilikan efek. Adapun dasar hukum tentang bukti kepemilikan manfaat atas efek ini diatur dalam undang-undang yang pertama yaitu UU PM pasal 56 ayat 4 dan 5, dan yang kedua adalah peraturan Bapepam LK nomor 6 A3 tentang rekening efek. Selanjutnya mengenai rekening dana nasabah atau disingkat dengan RDN. RDN itu adalah rekening atas nama nasabah yang disimpan di bank yang terpisah dari rekening perusahaan efek. Selanjutnya disebutkan di sini bank administrator RDN yang bekerja sama dengan KSEI hingga bulan Juni 2017. Di sini ada beberapa bank. Yang pertama ada Bank BCA, Bank BCA Syariah, Bank BNI, Bank BRI, Bank CIMB Niaga, Bank Mandiri Syariah, Bank Sinarmas, serta Bank Permata Bank. Materi selanjutnya yaitu mengenai Single Investor Identification atau disingkat dengan SID. Konsep SID yang pertama, nomor identitas tunggal untuk investor pasar modal atau subrekening efek yang dikelola pemegang rekening KSEI. Di sini yang selaku perusahaan efek atau bank kustodian. Yang kedua, dapat menghubungkan aset investor di beberapa subrekening efek pada pemegang rekening KSEI yang berbeda atau crosslink. Selanjutnya, SID ini bersifat tunggal sesuai data pembukaan subrekening efek di KSEI. Yang selanjutnya, SID ini diterbitkan oleh KSEI sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Dan yang terakhir adalah fasilitas akses atau acuan kepemilikan sekuritas. Ada 3 hal yang dibahas. Yang pertama, fasilitas yang diberikan kepada investor untuk dapat langsung melihat portofolio yang dimilikinya ke dalam sistem KSEI. Yang kedua, fasilitas akses ini adalah sarana informasi yang disediakan untuk para investor di website. Kemudian yang ketiga, websitenya itu adalah http://akses.ksei.co.id dengan jaminan standar keamanan yang ketat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Evni Rianti akan menjelaskan tentang poin fasilitas akses atau acuan kepemilikan sekuritas. Fasilitas akses di sini merupakan suatu sarana informasi yang disediakan oleh para investor di website KSEI, yang mana websitenya itu http://akses.ksei.co.id, di mana website ini memberikan akses langsung bagi investor untuk melihat dan memantau posisi mutasi portofolio efeknya yang tersimpan di subrekening efek di KSEI. Website ini diluncurkan pada tanggal 18 Juni 2009 yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan transparansi informasi atas kepemilikan portofolio efek nasabah atau investor. Ketentuan pendukungnya ini terdapat dalam peraturan Bapepam LK nomor V.D3, di mana berisi pembukuan rekening efek di LPP nasabah dan pelaporan data rekening dana ke LPP. Selanjutnya, peraturan Bapepam LK nomor V.D.4, yang mana berisi kewajiban perusahaan efek untuk memberikan akses informasi atas DLPP kepada nasabah. Penerapan fasilitas akses ini, yang pertama itu ada nomor. Nomor itu merupakan suatu identitas para investor.
Yang kedua yaitu fasilitas KSEI ini memberikan atau menyediakan secara gratis untuk memberikan informasi dan laporan yang terkait deposisi efek dalam subrekening efek atau dana pada RDN milik investor. Mutasi yang ditampilkan itu, yang pertama itu ada mutasi instruksi dan informasi status transaksi. Di sini persyaratan menggunakan fasilitas akses ini, investor harus memiliki subrekening efek di KSEI yang dibukakan melalui perusahaan efek atau bank kustodian. Kita mengakses fasilitas akses ini melalui jaringan internet atau mobile device. Manfaat fasilitas akses di sini ada 3, yaitu bagi industri pasar modal, yang kedua bagi perusahaan efek, dan yang ketiga bagi investor. Program terkait fasilitas akses yaitu standarisasi data subrekening efek. Pertama itu update data nasabah pemilih subrekening efek, penerapan single investor ID pada semua subrekening efek. Terus yang kedua penerapan pemisahan rekening dan nasabah itu di sini setiap nasabah harus dibukakan subrekening efek di KSEI dan rekening dana di bank yang terpisah dari rekening milik nasabah lain atau rekening milik perusahaan efek, subrekening efek dan rekening dana akan dikonsolidasikan dengan single investor ID masing-masing nasabah. Lalu bagaimana cara penerapan client trading ID? Setiap order transaksi jual atau beli di bursa atas nama nasabah harus disertai informasi client trading ID nasabah yang merupakan dari single investor ID. Tata cara menggunakan login fasilitas akses. Di sini investor harus mengetahui nomor SID dan PIN mailer yang akan digunakan di first time login. Ada 3 cara investor melakukan login di akses tersebut. Yang pertama itu web browser melalui personal komputer atau smartphone. Yang kedua aplikasi akses mobile. Dan yang ketiga menggunakan jaringan e-channel perbankan, yaitu contohnya seperti ATM, Permata Bank atau Bank Mandiri, BNI atau melalui internet banking. Lalu bagaimana cara penyelesaian transaksi efek? Di sini ada 2. Yang pertama itu penyelesaian transaksi bursa dan yang kedua penyelesaian transaksi di luar bursa. Jadi kalau di penyelesaian transaksi bursa, pemindah bukuan yang dilakukan untuk menyelesaikan transaksi bursa, penyelesaian transaksi di pasar reguler melakukan pada T3 yaitu 3 hari bursa setelah transaksi dilakukan di bursa efek. Sedangkan transaksi di luar bursa atau OTC yaitu transaksi di luar bursa, transaksi atas perusahaan efek atau antara perusahaan efek dengan pihak lain yang tidak teratur oleh bursa efek, dan transaksi antar pihak yang bukan perusahaan efek. Jadi penyelesaian transaksi di luar bursa ini dapat dilakukan dengan pembayaran seperti delivery versus payment, DVP atau receive versus payment. Dan yang kedua itu tanpa pembayaran, contohnya delivery free of payment atau DFOP atau receive free of payment atau RVOP. Bagaimana sistem kustodian sentral ini? Jadi dalam menjalankan fungsi dari LPP ini, KSEI ini didukung oleh Decentral Depository Book Entry Settlement System atau CBES yang melakukan pencatatan dan pemindahan buku efek secara elektronik. Tentang CBES ini berhubungan dengan terminal komputer pemegang rekening, emiten, dan pembayaran atau KPEI tadi, di mana dia berupa laporan-laporan informasi mengenai rekening efek yang disampaikan secara elektronik. Dengan adanya CBES ini tujuannya itu untuk mengamankan penyediaan layanan kustodian sentral saat terjadi gangguan pada sistem utama. Nah, makanya sistem DRC ini memiliki kapasitas dan proses kerja yang sangat identik dan sistem kerjanya itu utama, di mana pelaksanaan DRC
Tes ini dilakukan setiap 6 bulan sekali. Sejak tahun 2013, KSEI tengah mengembangkan CBAS menjadi CBAS Next G. Fungsi CBAS ini ada 6. Yang pertama yaitu pengolahan aset, yang kedua jasa kustodian, dan yang ketiga penyelesaian transaksi, yang keempat post-trade processing, dan yang kelima corporate action, dan yang keenam laporan dan jasa terkait lainnya. Baiklah, sekian dari hasil penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Warnita. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman kita yang sebelumnya, yaitu mengenai penyelesaian transaksi di luar bursa efek. Nah, apa yang dimaksud dengan penyelesaian transaksi di luar bursa efek? Nah, transaksi ini adalah transaksi yang dilakukan antar perusahaan efek dengan pihak lainnya. Nah, yang tidak diatur oleh peraturan dari perusahaan efek ini sendiri, dan transaksi antara pihak yang bukan perusahaan bursa efek ini. Nah, apa sih sistemnya? Nah, salah satu sistemnya adalah melakukan pencatatan atau pemindah bukuan secara elektronik. Ini disebut dengan sistem kustodian sentral, dan ini didukung oleh The Central Depository E-book Entry System dan Entry Statement System, atau yang lebih dikenal sebagai CBATS. Nah, CBATS ini sendiri apa? CBATS ini terhubung dengan terminal komputer pemegang rekening emiten atau BAI, bank pembayaran, dan lain-lain. Instruksi konfirmasi laporan mengenai rekening efek disampaikan secara elektronik. Jadi apapun yang laporan yang dicatat, diterima, yaitu sudah disampaikan melalui secara elektronik gitu. Contohnya bisa melalui email ataupun yang lainnya. Nah, apabila terjadi gangguan pada sistem utama, maka CBATS ini akan mengamankannya dengan layanan kustodian sentral menggunakan cadangan disaster recovery center atau yang dikenal sebagai DRC. Dan ini dilakukan selama sekali dalam 6 bulan. Berarti dalam 1 tahun itu ada 2 kali. Jadi untuk pengguna dari data CBAS ini sendiri tidak perlu khawatir apabila terjadi gangguan jaringan. Nah, namun pada tahun 2013 KSEI mengembangkan CBATS menjadi CBATS Next G. Nah, untuk penerangan CBATS Next G ini akan diterangkan pada pembahasan yang berikutnya. Dan saya sendiri akan lanjut pada penyampaian yang masih terhubung kepada CBATS ini. Dan ini jadi kita dapat simpulkan CBATS ini berfungsi sebagai pengelolaan aset, jasa konstitudian, penyelesaian transaksi, post-trade processing, dan corporate action, serta laporan jasa terkait lainnya. Nah, di sini tadi ada disebutkan corporate action. Corporate action ini adalah tindakan emiten yang memberikan hak kepada pemegang efek untuk memperoleh dividen, bunga, saham, bonus, HMETD, waran, dan yang menghadiri RUPS. Nah, jenis corporate action ini adalah seperti dividen tadi, seperti bunga, saham bonus, waran, RUPS, merger, akuisisi, stock split, dan reversi stock split, dan lain-lainnya. Nah, KSI memasukkan jadwal aktivitas corporate action ke CBATS berdasarkan pemberitahuan daripada emiten ini sendiri. Selanjutnya kita membahas peraturan LPP mengenai perdagangan efek. Nah, peraturannya itu yang pertama adalah peraturan KSI selaku LPP.
Yang kedua, peraturan jasa konstudian sentral. Nah, ini nih terbagi lagi nih peraturan jasa konstudian sentral ini, yaitu ada ketentuan umum, ada pendaftaran efek KSI, dan penyimpanan untuk efek bersifat ekuitas, serta penyimpanan untuk efek bersifat utang, dan penyimpanan efek beragunan aset, dan penyimpanan untuk efek syariah, penyelesaian transaksi efek, dan keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal nomor Cap 12 strip PM strip 1996 pada tanggal 17 Januari 1996 tentang peraturan nomor 3 C1, yaitu soal perizinan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang lalu ada keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor 14 BL 2019 tanggal 30 Januari 2009, peraturan nomor 3 C3 Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Lalu ada keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor 15 PM 1996 tanggal 17 Januari 1996, peraturan nomor 3 C4. Nah, tata cara penyusunan serta pengajuan rencana anggaran dan penggunaan laba lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang keputusan Ketua Bapepam LK nomor ke-16 PM 1996 pada tanggal 17 Januari 1996, peraturan nomor 3 C5 tata cara pemberitahuan persetujuan anggaran dan dasar lembaga penyimpanan dan penyelesaian KSI sebagai sub-registrasi. KSI sebagai subregistrasi berdasarkan Persetujuan Bank Indonesia nomor 8/140 DPM tanggal 19 Mei 2006 perihal penunjukan PT Konstudian Sentral Efek Indonesia sebagai sub tanggal 19 Mei 2006 perihal menunjukkan PT Konstudian Sentral Efek Indonesia sebagai sub registry untuk memperlancar fungsi KSI. Oke, demikian penyajian materi yang kami jelaskan untuk hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan kepada teman-teman atau audiens semuanya dapat mudah untuk mengerti apa yang kami sampaikan. Namun apabila apa yang kami terangkan kurang dipahami, teman-teman dapat melakukan sesi pertanyaan di bawah atau di kolom komentar. Kami akan membalasnya sesuai dengan apa yang teman-teman atau audiens tanya. Oke, sekian yang kami dapat terangkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.